Action. Yo, sobat rantau, balik lagi barengan gua di channel ini Rantau Session di sesi Kopi Darat. Nah, Kopi Darat kali ini gua kedatangan tamu. Langsung aja ada Asyade, my man. Nah, jadi sebenarnya beliau ini 2 minggu lalu ya, kita sudah janjian ya. Iya. Tapi dikarenakan kesibukan dan satu hal yang lain, akhirnya bisanya hari ini. So, sekali lagi selamat datang di Turkman ini. Oh, terima kasih banyak. Ini orang kota nih, ngomong-ngomong beliau ini orang kota. Jadi saya agak nervous begitu nih. Kotanya kampungan gitu. So, sekali lagi buat sobat rantau dimanapun berada, ini adalah sesi terbaru dari channel gua, Rantau Session. Jadi Kopi Darat. Nah, di Kopi Darat ini gua bakal ngundang-undang perantau-perantau yang ada di sekitaran gua. Jadi misalnya beliau Asadi ya kebetulan juga tinggal di Tun, yaitu sekitar 45 plus dari Brik ke sini ya sejaman lah ya. Ya kurang lebih. Nah, jadi gua bakal ngobrol-ngobrol bagaimana beliau sampai ke sini, terus kesibukan sampai saat ini. So, langsung aja nih Asadi. Iya. Gimana ceritanya nih bisa langsung berada di Switzerland ya? Enggak yang ujuk-ujuk simsalabim boom ke sini Oh, kan? gitu. Ya, saya kira langsung boom ada jadinya gitu. itu dia. Ya, ceritanya itu kan gini, saya kesini ini dulunya tuh 2015 gitu. 2015 Tapi ya? sebelum kita flashback dulu kan. Oke. Kita flashback dulu, saya pernah kerja di Gili gitu. Oke. Seperti katamu kan, kalau Gili itu Alumnus Gili lah ya. Gitu ya, seperti penerbangan internasional internasional. gitu. Gua ada tiketnya langsung gua terbang gitu kan. Tapi prosesnya itu agak lama sih. Agak lama. Dulu prosesnya. Awal mula 2015 ke Swiss atau 2015 di Gili? 2015 ke Swiss. Ke Swiss, berarti di Gili? Gili itu tahun 2010 saya 2010. 2010 saya masuk ke Swiss itu kan. Di Gili. Oh, nah, ya ke Gili. Gili, 2010 saya di Gili Terawangan, bekerja di sana kan. Di mana tuh di Gili Terawangan? Bekerjanya saya bekerja pertama kali itu di Melati Bungalow Cottage gitu ya. Melati Bungalow. Ya. Anak tahu tuh. Iya, Anak tahu tuh. itu ya. Sampai Coral Beach juga kan? Iya, Ya, benar. oke. Ya benar. Itu saya bekerja selama kalau kurang lebih itu 1 tahun di sana. 1 tahun lah ya. 1 tahun itu tanpa persiapan sama Tanpa sekali. persiapan. Jadi Tanpa. 1 tahun kerja berarti 2010 ke 2011. Iya. Lantas 2011 itu saya lanjut lagi ke the other tempat yang lain. Oke. tempat yang lain. Tapi masih gitu. di dalam Gili juga. Iya, masih di dalam Gili. Oke. Cuma yang pertama ini menariknya itu Mhm. pertama kali saya kerja itu di Gili Terawangan ini tanpa bahasa Inggris sama sekalipun. Jadi benar-benar nol bahasa Inggris. Nol sama sekali. Jadi yang menariknya itu saya ditaruh di waiter. Tamu saya kebayang nggak itu rantauers dimanapun berada sobat rantau. Jadi beliau ini mungkin semua lah rata-rata ya termasuk Anda juga yang pernah di Gili tinggal dan bekerja di sana. Kita tuh rata-rata nol kemampuan berbahasa Inggris, padahal kita tahu sendiri Gili Trawangan jadi turis apa istilahnya tujuan wisata dan kebanyakan Australia dan Eropa. Dan beliau ditempatkan di waiters. Iya. Itu cerita dulu. Itu kan kakak saya juga kerja di sana gitu. Kakak saya buat lu ya. Terima kasih banyak karena lu udah bimbing gua gitu. Ya, Jo, dimanapun berada Jo. Ya, tuh kan dia tuh ngajarin step saya, ada tamu yang nanya, "Oh, ini makanannya kayak gimana?" Saya taunya cuma wait moment. I ask my friend. Or I ask my brother or something itu aja yang saya tahu kan. Saya itu berjalan seiring waktu ada termotivasi gitu kan. Saya termotivasi untuk belajar bahasa Inggris gitu. Karena saya juga dengar setiap hari orang pakai bahasa Inggris gitu kan. Jadinya oh shit,
why not? Kenapa harus saya Kenapa pilih? enggak? Kenapa enggak Iya, gitu iya, kan? Sedangkan orang yang nggak sekolah pun di sana bisa bahasa Inggris gitu kan? Jadi akhirnya apa ya? Jadi pengen jadi survive sendiri gitu loh. Jadi ada semacam motivasi yang membuat aduh kalau misalnya Anda nggak belajar ya nggak bisa. Jadi akhirnya otomatis Anda belajar sendiri. Iya gitu. Gitu kan? Terus saya itu mengerahkan semua Kemampuan. seluruh jiwa saya itu Kemampuan, untuk ya. saya baca buku bahasa Inggris tanpa mengerti sedikit pun Apa artinya, artinya? ya, gitu. Saya buka kamus setiap hari. Saya memberanikan diri loh, memberikan diri Ya. untuk ngomong bahasa Inggris Ya. ke tamu gitu. Akhirnya itu menjadi penting. Keberanian. Karena jujur aja nih Asadi, Anda juga kan 2009 tuh nol bahasa Inggris. Ya, di luar itu halo dan segala macam bisa, tapi kalau sudah ketemu sama bulenya atau sama turisnya, itu seperti dikunci kan? Iya. Nah, jadi mengumpulkan keberanian itu sebenarnya menjadi kunci. Jadi akhirnya dia menemukan kunci. Iya benar ya. Ya. Itulah pertama kali jadi 1 tahun di sana saya pindah ke tempat lain Lain. gitu kan. Terus itu di sana juga 1 tahun saya pindah ke tempat lain dan saya setelah 3 tahun bekerja di sana saya itu freelance gitu. Oke, freelance. Freelance Oke. setelah itu freelance kira-kira sekitar beberapa bulan gitu saya Oke. nggak kurang ingat Ya, pastinya gitu kan. Dan akhirnya ketemu dengan mantan pacar yang jadi istri sekarang. Iya mantan pacar saya. itu gimana Iya, ceritanya? itu kan- Menarik gitu juga. Itu kan istri saya itu dulu kan dia traveling gitu kan. Dari Swiss ke Indonesia, Ke Indonesia. itu traveling sama temennya juga perempuan gitu. Berarti kalau traveling ini jadi buat perantauers atau sobat rantau dimanapun berada, ini bukan coba mengajari, cuma kalau sudah akhirnya ada cerita traveling berarti dalam jangka waktu yang lama tuh. Iya. Keliling berarti kan? Iya. 6 bulan, setahun, misalnya ke Asia, misalnya dia dari India ke Thailand ke Indonesia, biasanya seperti itu. Nah, coba Ya. cerita sedikit travelingnya kemana nih? Bin? Travelingnya tuh dari pertama Iya, iya, Swiss iya. gitu kan. Mhm. Tapi yang sungguh luar biasanya itu Mhm. dia traveling menggunakan sepeda. Oh, jadi pakai sepeda nih Paling- beliau? Ya, Wow. istri saya itu sama temennya itu pakai sepeda dari Swiss ke Indonesia ke Asia. Ke Asia lah ya. Asia, Sebelum ya. sebelum Indonesia kemana dulu dia? Dia pergi ke Turki gitu, Oke, Turki. terus ke pokoknya daerah-daerah ini Dia menggunakan- akhirnya ya, jalur sutra, jalur ya, turun dari Cina ke inilah ya, iya, ke bawah berarti ke ya. Malaysia, Oke, Cina betul, itu betul, ke Malaysia. Akhirnya akhirnya berhenti di Indonesia. Gili Trawangan. Di Gili Trawangan. Ya setelah itu 2 tahun di Gili Trawangan sama apa namanya sama Tuh loh, temannya itu dia traveling 2 tahun. 2 tahun 2 tahun, men. sama Gila. sepeda pakai sepeda. Gila. Ya, kayak ini menariknya nih Asadi. Mereka tipikal orang luar, mereka tuh pengen ngelihat sendiri. Ya. Pengen ngebuktiin sendiri. Oke, benar dia nonton TV dan segala macam, misalnya ada acara budaya dan segala macam gitu kan, program budaya. Cuma lebih otentik buat mereka tuh bisa terjun langsung. Iya. Nah, terus ada cerita nggak yang dia share ke kamu awal-awal mula ketemu tuh? Atau bagaimana dia ngelihat budaya kita? Iya, dia melihat budaya kita itu kayak gini loh. Budaya kita itu orang Indonesia itu dia pandang luar biasa gitu. Ketimbang karena dia kan ya pernah melihat banyak country Banyak, gitu, iya, banyak banyak negara gitu kan. Ya orang Indonesia ini ternyata murah senyum gitu. Budaya Ramah. senyumnya, ramah tamahnya Oke. gitu. Itu yang di highlight Itu banget sama iya, Bini ya. iya makanya Dan dia akhirnya ya, kan- akhirnya nih akhirnya aduh jatuh cinta ya karena Gili Trawangan ya itu ada tempat cinta kayaknya. Oke, itu kan. jadi cerita dulu. Sekarang kita ke fokus ke berarti ente kan dalam titik tersebut freelance nih. Ya, Ya. itu tapi saya belum kenal istri saya itu. Iya, freelance. Ya. Artinya ente posisinya di mana nih? Di tempat Di coba sentral cerita. Oke, di sentral Gili oke. Trawangan saya kerja di sana freelance. Sebentar Jadinya dulu. Jadi alumnus Gili ataupun teman-teman dari Bali atau seputaran Lombok tahu tuh pasti kalau Trawangan itu ada sentral, ada utara, ada selatan gitu-gitu ya iya sebenarnya gitu. ya. Ya. Hmm. Ya di sana tuh saya tuh 2 tahun kalau saya 3 atau berapa bulan iya, saya bulan jadi gitu. freelance kan saya tuh memutuskan lagi kerja kan balik lagi ke Melati tapi Iya, iya. bukan di restorannya. Di restorannya. Saya kembali lagi ke Bungalonya Oh, ke karena Bungalo. Melati ini kan banyak cabangnya Ya, gitu ya, kan. ya, ya. Ada Bungalonya, ada homestay-nya, tapi saya balik ke homestay-nya Oh, ke gitu homestay, kan. Ya sama teman-teman di sana.
terus istri saya ini kesini lah, iya nginap di sini gitu. Akhirnya kita temani bikin sarapan gitu kan. Nah itulah menariknya di Gili atau di Indonesia umumnya ya. Penginapan itu servisnya luar biasa. Mungkin Asadi adalah salah satu dari sekian banyak pelaku servis atau membuat tamu tuh betah dengan servis atau pelayanan. Dengan senyum tadi, dengan halo karena apa, jujur aja kehidupan mereka di sini itu sangat berbeda toh, dan dia tamu itu aja. Iya itu aja gitu. Gak ada yang spesial. Nggak ada spesial gitu kan. Sangat berbeda sekali ya. Mereka tidak mendapatkan itu gitu, jadi perhatian dan segala macam. Kamu cerita lagi? Ya, dia itu tinggal di sana kalau nggak salah itu kurang lebih 1 minggu atau 2 minggu dia di sana gitu kan, sama temennya itu. Terus dia balik lagi ke Lombok gitu kan, pindah ke Sumbawa gitu kan. Jadi melanjutkan perjalanan. Nah kalau nggak salah setelah ke Sumbawa atau NTT kalau nggak salah dia baliklah ke Swiss. Oke. Jadi dalam rentang waktu itu Asadi sebagai pelaku homestay atau staff homestay dan dia tamu itu aja. Iya itu aja gitu. Gak ada yang spesial. Nggak ada spesial gitu kan. Kita kan pas waktu saya libur atau free time kan kita ajak dia ke sunset gitu kan. Kita lihat kan keindahan Gili kan. Kita tunjukkan ini sunset gitu. Ini bukitnya, kalau kamu mau lihat sunset yang lebih bagus kamu harus ke bukit karena itu pemandangannya luar biasa ya. Terus snorkeling gitu, tawarkan snorkeling gitu. Jadi sempat lah kayak misalnya ngajak dia ke sini ke sana sunset, snorkeling. Ya, saya snorkeling sih nggak pernah. Cuma saya tawarkan kalau kamu mau ya di sini snorkelingnya luar biasa gitu karena keindahan biota lautnya itu gitu. Itu yang kok selalu Ana selalu apa istilahnya amazed ya, maksudnya hal-hal yang remeh-temeh lah. Misalnya kita tunjukin dia jalan ke bukit misalnya, atau arah ke sunset, atau spot snorkeling atau spot diving, atau mungkin kita suggest mereka pakai perusahaan ini untuk untuk misalnya menyelam segala macam diving misalnya. Itu sudah sangat berarti loh buat mereka tuh, Mas Adi. Ya kan? Dan itu satu hal yang melekat di dia. Iya benar. Terus setelah itu dia balik kan, singkat cerita dia balik ke negaranya. Kan kita kontak lewat internet aja gitu. Berarti ada omongan dong, gua balik nih tukar-tukar inilah ya. Iya, tukar-tukar pikirannya. Zaman itu sudah tukar-tukar Facebook berarti. Sudah ada. Makasih Facebook. Thank you. Ya gitu kan. Udah ada, dia balik kan. Nah, sebulan atau 3 bulan setelah itu balik lagi sendiri gitu. Itu tuh udah kode alam itu. Kalau dia balik sendiri ataupun balik lagi lah, entah itu bersama temannya atau sama siapanya, itu kode alam. Iya. itu 50% tiket bakal di tangan. Itu kan setelah itu balik lagi gitu, dia mau diving dia mau diving ya, saya anterin dia ke divingnya gitu kan. Tuh dia tinggal kalau salah 1 bulan terus balik lagi gitu, terus balik lagi tinggal jadi lama itu berapa kali tuh rentang titik itu? Dia balik pertama setelah 2 tahun 3 bulan, lantas balik lagi ke Indonesia. Itu yang 2 kali berarti kan? Iya, yang kedua kali. Terus itu banyak momen nggak yang dilewatkan di situ? Itu sih nggak ada yang ini lah ya. Nggak ada yang meletup-letup lah ya. Nah, baliknya yang ketiga itu diajak lah saya kan, tapi sebelum itu ada sih komunikasi kayak gitu kan. Terus setelah balik yang ketiga kali
saya dan dia ada punya rencana gitu kan, mau apa namanya invite saya gitu kan Langsung ke tuh. Swiss Oh, gitu jadi kan. jadi langsung itu apa istilahnya ajakan itu. Iya, Setelah 3 ya, kali gitu. bolak-balik, Tapi oke. itu sudah ada hubungan. Ah, gitu, ya, ya, udah, ya, ya, ya. udah ada hubungan di sana, makanya dia berani untuk ajak Invite, saya ya, gitu. Dia oke. dari dalam hatinya itu, oh saya sure sama ini sama beliau ini saya, gitu. sama beliau ini. Saya sure sama dia Sama gitu, dia. saya mau invite dia ke negara saya Oke, gitu oke. untuk ketemu sama keluarga saya Oke. gitu kan. Kebayang nggak Swiss itu seperti apa? Atau kamu ada kayak oke ke internet, karena zaman itu Google sudah anu lah ya, internet sudah lumayan lah, Ya. tinggal connect wifi aja kan. Ya. Ada nggak misalnya cari tahu gitu, itu negaranya gimana? Saya nggak pernah kepikiran kayak gitu. Masa? Iya, nggak pernah kan. Saya tuh Wow. kayaknya spontan gitu loh. Saya spontan gitu. Gitu. Saya itu orangnya itu tanpa yang penting jalan dah gitu. Ya, pokoknya resiko itu jalan aja. nanti gitu ya. lah gitu. Pokoknya hajar. Yang penting kita udah tahu aja dulu. Oke, yang gitu penting kan. sudah tahu dianya, dia sudah tahu kita, itu aja Iya, iya, itu negaranya Oke, gitu. oke, Maksud oke, saya kan oke. negaranya oke. Saya kesana gitu kan. Oke. Kita tahu gimana kondisinya gitu. Oke. Itu aja tanpa saya pikirkan, oh stop, saya mau lihat dulu di internet kayak gitu. Anda Saya nggak enggak, ya? pernah cari tahu Oke. tuh. Karena saya orangnya itu nggak suka ribet. Yang pertama saya nggak suka Ya, ribet. ya. Yang kedua itu kalau ribet-ribet saya suka males gitu. Itu Oh, kan. jadi itu sebenarnya malas. Oke, akhirnya itu 2000 ya itu dah 2015. Enggak lah. Pertengahan akhir 2014 gitu. 2014 pertama kali saya itu gagal gitu kan. Oh, jadi Gagal. 2014 apply visa. Apply visa. Dan itu otomatis itu di mana Otomatis, aja, ya. siapapun aja, sampai legenda Bukit Rasta juga ya gagal. Percobaan pertama pasti gagal otomatis. Terus? Setelah itu nunggu sampai bulan berapa di 2015? Kalau misalnya Maret itu. Maret, berarti Maret, dari ya. apply pertama pertengahan 2014 atau akhir? Kalau nggak salah itu pertengahan. Pertengahan, ya. oh berarti ya cocok. Jadi biasanya seperti itu, sobat rantau. Kalau apply visa, kalau Swiss ya, yang saya tahu, apply pertama untuk biometrik dan segala macamnya, foto segala macam itu pasti otomatis ditolak. Dan biasanya syukur-syukur nih kalau misalnya setelah 3 bulan ditolak, apply lagi diterima, itu magic. Ya. Nah biasanya lebih dari itu. Nah Ya. dia juga seperti itu. Itu udah saya kan sama dia kan ngurus visa semua gitu kan. Nah yang menariknya itu saya kan nggak pernah kan naik pesawat. Naik Ini pesawat saya menarik, ini naik menarik pesawat ini. saya kan nggak pernah Ya. keluar dari Lombok pun. Saya nggak pernah gitu, Ya, cuma ya. ke Bali aja. Ya. Ini tiba-tiba saya keluar Harus ke negeri. Jakarta dan keluar Ya. negeri gitu. Harus dari Bali terus langsung ke transit Ya, gitu ya, kan. ya. Berarti jalurnya Denpasar, Singapura, Zurich. Yang pertama itu saya Qatar lah. Oh, Qatar berarti Doha. Ya, Oke. jalurnya Doha, terus Doha ke ke Zurich. Zurich. Ya. Itu pengalaman yang luar biasa menurut Ada saya. cerita lucu nggak nih di bandara misalnya? Oh, di bandara itu hal-hal yang spesial itu Oke, ya, itu kan coba, pertama coba. kali saya ke bandara itu kan biasanya kan kalau kita ke toilet gitu Ya, ya. kan pertama kali gitu kan. Itu kan di toilet bandara itu terkadang ada kalau kita lagi bokeh Ya, atau ya. gimana, sorry ya. Itu kan kita harus pakai air gitu kan. Ini pakai tisu kan. Jadi saya ini di bandara atau di pesawatnya? di bandara. Oh, di bandara ya. Masih di Oh, bandara. masih di bandaranya ini. Bali atau Singapura? Di Bali. Bali, ya. Itu kan Ya. saya tuh bingung gitu kan di bandara internasionalnya itu. Saya bingung gimana cara itu bersihnya gitu kan. Ya itulah jadinya saya tuh shit. Iya. Gak Gimana ada caranya air. akhirnya? Akhirnya ya itulah. Ini saya jadi buat sobat rantau, ini menarik. Inilah makanya kenapa anak tanya beliau. Beliau pelajari nggak gitu, apa cari tahu gitu. Karena setiap saya, Asadi, Agus, Irfan, semua lah ya yang akan tinggal ataupun terbang ke Eropa atau ke luar negeri. Jadi itu salah satu
shock culture yang buat kita itu sialan. Karena kalau kita boker kan biasanya kita tetap pakai air kan. Iya. Nah, ini kita ketemunya toilet. Lebih nyaman. Tisu toilet gitu toilet kan. itu Nah, kan kita nggak pernah gitu. betul. Itu saya habis terus nggak nyaman lah. Nggak nyaman lah. Serius nggak nyaman. Akhirnya pakailah tisu toilet. Iya, saya pakai itu toilet. Saya tuh gimana tuh, pokoknya nggak nyaman. Nggak nyaman lah. Akhirnya selama perjalanan sampai ke Singapura masih dalam keadaan ya itulah ya. Pakai toilet tuh. Akhirnya Singapura Doha. Iya, Doha Itu kan masalahnya juga kan akan dapat di pesawat di juga. pesawat, makanya saya tahan itu. Saya saya nggak ke toilet itu. Itu yang ajaibnya itu nggak saya sakit perut gitu. Really? Ya, itu ajaibnya. Tapi apa yang saya sakit gigi. Sumpah saya sakit gigi di sana di Sepanjang perjalanan ini. Iya, saya dari perjalanan ke Singapura, enggak, dari perjalanannya ke Doha ke Swiss itu saya sakit gigi. Iya. Nah, jadi ini juga sebagai informasi juga nih buat mungkin sobat rantau yang mungkin pertama kali naik pesawat dan segala macam. Jadi saya sih yakin 80%. 80%. Nah, 20%-nya tuh itu nggak yakin gitu kan. Pesawat itu ada pressure udara ya. Jadi waktu yang paling parah sih waktu take off sama mau landing, karena perbedaan elevasi dan segala macam. Nah, itu biasanya kalau misalnya di pesawat itu ada anak kecil, itu waktu take off hati tuh serempak nangis karena pressure itu sudah mulai nekan telinga. Dan kalau ada masalah sama gigi itu juga kena. Jadi kayaknya masalah pressure ya. Tapi setelah landing masih ya. Masih juga ya. Itu yang saya bingung, ini masalah pressure atau memang ada masalah sama gigi berarti. Oh, ini ada masalah sama gigi. Masalah ada gigi gitu kan. Itu gigi yang terakhir itu dia tumbuh karena nggak ada space-nya gitu. Itu bengkak gitu. Dikira sama istri saya itu saya bohong gitu kan. Tapi ternyata dia bengkak. Itu saya tuh cabutnya digigit cuma lumayan. Iya, pasti harganya jadi akhirnya itu bulan berapa itu? 25 Maret 2015. Maret akhirnya nyampe di Zurich. Ya. Wah, itu musim apa tuh? Fruling berarti. Ya, itu fruling. Terus yang menariknya itu saya pakai cuma baju kemeja gini, nggak pakai jaket gitu. Astagfirullahaladzim. Ini tipikal nih orang kita nih ya. Bebal ya. Ya, saya orang yang nggak tahu. Iya, itu dia. Tapi pastilah Bini udah bilang. Udah dibawain Tapi jaket. Makan saya gili aja hangat kok. Iya, karena kita kan dari 30 derajat ke 5 derajat kan itu kayak AC gitu kan. Adem gitu kan, adem anyem gitu. Tapi setelah 5 menit ya. Terus akhirnya ketemu. Ya, itulah ceritanya ya. Bokin. Nah, akhirnya tapi pertama kali ke Swiss itu akhirnya hanya sebagai, kan biasa rata-rata nih. Rata-rata teman-teman ini mereka percobaan dulu. Gitu, misalnya 2 bulan, 3 bulan untuk lihat lah, cek ombak, tes ombak. Apakah ente langsung blek tinggal atau liburan dulu gitu? Ya, gua langsung tinggal. Man. Ya, gua orangnya itu enggak pikir panjang gitu masalahnya. Orangnya itu saya tinggal lah. Ente tuh lele lah ya. Ada hop. Kira hap. Enggak, saya itu masalah di belakang nanti lah kalau misalnya kena yang penting kita coba dulu gitu kan. Coba dulu kan. Berarti itu pakai tourism visa atau merit visa? Merit visa itu family visa ya. Family reason gitu. Nah, jadi buat sobat rantau ini menarik karena
ada juga salah satu sahabat kita juga, sobat rantau kita juga yang ada di Aro juga punya cerita yang sama. Jadi pertama kali nyampe langsung merit visa. Iya, gitu. Tapi itu ribet nggak? Ya ribet gimana maksudnya? Berapa lama harus nunggu tuh? Karena Itu setiap sama aja. orang. Sama aja kita nunggu. Oh oke, nunggu berapa lama itu? 3 bulan? 3 bulan. 3 bulan ya, iya. bulan. Rata-rata 3 bulan, men. Karena itu kita nggak harus pergi kita pergi ke Jakarta dulu, kita lagi biometrik segala macam. Cuma untuk pengambilan paspornya kita bisa ke Bali. Bisa ke Bali ya. Yang itu, tapi nggak ribet sih. Ya ribet lah ya. Oke. Lantas akhirnya merit visa, berarti merit dong kan? Iya, itu rencananya merit, tapi kalau seandainya saya nggak mau tinggal gitu kan, nggak mau merit gitu atau segala macam, saya bisa balik lagi kok ke Indonesia. Jadi setelah 3 bulan itu balik lagi ke Indonesia? Enggak, saya tinggal langsung gitu, tinggal, saya kan? tinggal. Tapi kalau seandainya gitu, seandainya saya bilang, saya nggak mau, saya nggak enak di negaramu gitu kan, saya nggak begitu cocok sama saya gitu kan. Tapi karena saya melihat 3 bulan itu untuk percobaan terlalu singkat gitu. Kan kita butuh bertahun-tahun gitu. Jadi oke lah, saya putuskan untuk tinggal di sini gitu. Oke, berarti Asadi udah yakin saat ya tentu ada pembicaraan lah. Ya kan? Ya yakin saya sih yakin 80%. 80%. Nah, 20%-nya tuh itu nggak yakin gitu kan. Tapi kan saya coba yang yakinnya itu kan karena kebanyakan gitu. Oke, coba cerita sedikit nih. Berarti kan itu merit visa kan 3 bulan ya maksimum kan? Ya. Nah 3 bulan di sebulan awal ada shock culture nggak? Sebulan awal itu ya Shock culture. Ya karena terutama bahasa. Cuaca, bahasa, sama orangnya. Sama orang yang nggak ada yang dikenal nih. Iya, bukan nggak ada orang. Ya jelas nggak ada orang dikenal gitu kan pertama kali. Kita terus sama bahasanya juga. Jadi untuk ngomong sama orang sana itu agak susah gitu. Dan belum tentu semua orang Swiss itu bisa bahasa Inggris, gitu kan. Betul. Dan juga orang tahulah kalian orang Swiss itu kan nggak terlalu mementingkan kalau Inggris, yang penting mereka bisa bahasanya dia selesai, dan orang luar tuh harus bisa bahasa sini kan, gitu. Itu basic rule-nya. Dan akhirnya singkat cerita menikah nih. Menikah itu di bulan kedua atau di bulan ketiga? Bulan ketiga ya, menikah. Di bulan ketiga saya menikah. Terus ya itu kalau nggak salah di summer itu bulan Juni ya. Keren. Di summer itu bulan Juni ya. Keren. Nah, kalau bulan menikah, lantas di bulan ketiga itu udah mulai ya sama seperti pertanyaan Asadi ke saya. Itu sudah ada kelihatan nggak arahnya bisa nih di Swiss ini, bisa nih anak hidup nih. Iya, karena saya pikir itu positive thinking saya positive thinking aja gitu. Kayaknya saya bisa lah tinggal di sini. Kalau masalah bahasa ya kita bisa pelajari gitu kan. Terus ya karena berjalan seiringnya waktu kan, setahun 2 tahun itu kan merasa boring itu kan ada merasa boring itu kan, sampai akhirnya 2-3 tahun itu saya merasa ingin pulang aja gitu karena kejenuhan itu gitu. Ini juga catatan ini karena di saat Asadi sudah di Swiss, saya Agus masih di Lombok lah ya, masih di Gili ya, Agus ya. Itu yang pernah satu momen kita ketemu sama istri beliau. Pernah nih, sama Irfan di sama-sama. Jadi sama mertua ente. Oh ya pernah ya saya kan? itu waktu jadi istri beliau datang sama mertuanya, terus karena Irfan kenal banget, ingat banget mukanya kan, ini istrinya Asadi nih gitu. Halo, begitulah Irfan aja. Irfan udah was ngomong. Di mana Asadi? Asadi kerja kata gitu. Jadi lantas kita berpikir, wah, keren ini Asadi. Jadi dia sampai mengorbankan istilahnya pulang ke Indonesia karena sudah settle kerja gitu. Jadi yang kita bayangkan tuh, wah,
Asadi ini benar punya target gitu. Karena begitu di sini tuh. Jadi kalau lu kerja berarti lu ada target. Itu Iya. Nah, itu gimana ceritanya kok ente nggak ikut? Iya itu kan saya pas waktu itu kalau nggak salah itu Baru masuk kerja. gitu kan, nggak ada cutinya. Nggak ada cutinya. Oh, bukan karena nggak mau pulang. Bukan, kan itu awalnya gimana sih? Saya baru kerja terus saya mau pulang dong. Tapi teman-teman ya termasuk Ana, termasuk Irfan, termasuk Agus, ngeri nih Asadi nih naik haji nih atau pulang itu bawa kapal minimal. Shit. Iya, men. Karena kita sudah kebayang lah artinya bekerja di Swiss ya, dan ingat men, Swiss ini wah pokoknya lah Ya memang ya. kalau peredaran uang di sini wah keren itu negara Eropa lain tuh waduh sampai begini nih sama negara kecil cuma aduh. Tapi ya itu dah saya awal kerja kan. Tapi awal kerja di mana tuh? Di sebuah. Nah, itu di Migros. Oh, di Migros, sudah di Migros. Ya. Oh iya, oke. Saya kerja Ya. Itu saya kerja kalau nggak salah sekitar 3 atau 4 bulan lah. Iya. Musim 7 bulan kalau nggak salah. Dulu, berarti dari menikah Saya nganggur dulu. nganggur itu berapa lama? Kalau nggak salah itu 7 bulan. 7 bulan. Nah, di sesi nganggur itu belajar bahasa nggak? Saya nggak belajar. Otodidak gitu? Otodidak saya. Cuma masalahnya itu Ini ngeri nih anak-anak ini. masalahnya itu gimana ya? Iya. Masalahnya itu cost-nya itu loh. Ya, benar. Apa di sini Costnya mahalnya? itu. Mahal. Kita Tapi sekali lagi ada juga yang bisa support biasanya. Iya. Tapi sekali lagi Itu lo harus benar-benar loh. Ya, Benar-benar itu saya harus bisa atau gimana, harus persiapkan lah. ada jalan sendiri juga seperti Asadi. Iya. Learning by doing. Ya tapi itu sangat sulit. Ya, sulit. Sangat sulit. Kalau nggak ada teman itu sangat sulit, serius. Saya itu hampir putus asa saya. Aduh. Berarti 7 bulan nganggur dan pertama kali dapat kerja itu Itu di restoran. di restoran. Ya, di restoran itu saya belum juga bisa Belum juga bahasa ya? Oke. belum juga bahasa gitu kan. Iya. Saya cuma pakai bahasa Inggris, cuma orang sini pun Betul. Enggak ini. jarang gitu Jarang, kan. betul. Bukan nggak bisa, cuma dia nggak mau. Nggak mau. Ya, Mereka proud. Inggris. Di sini seperti itulah ya. Mungkin rata-rata di Eropa ini mereka proud. Makanya lucu aja kalau kita tuh nggak bisa proud sama budaya kita sendiri, sedangkan orang sini belajar bahasa Inggris katanya begitu. Gitu. Mending lu yang belajar bahasa kami ya, seperti itulah. Nah, itu akhirnya berjalan lah ini ya kehidupan di Swiss ini. Apa sih yang paling lu bukan benci sih, maksudnya sampai sekarang itu belum dapat selahnya. Yang paling saya itu bahasanya itu. Bahasa yang paling saya menurut saya. Tapi beliau ini dialek Bern ya, karena Tun itu kanton Bern ya. Itu udah kalau Ana dengar beliau ngobrol sama istri atau sama teman kerjanya, gila, luaga, udah kayak dialek, udah kayak orang sini, kayak udah orang asli Tun. Ya itulah, tapi yang di sini susahnya kan bahasa officialnya itu Jerman. Ya, Kita lucu pelajari. nih, ya lucu aja nih. Ini yang lucu nih di sini. Kita pelajari bahasa belajar Jerman. bahasa Jerman. Ya. Kalau Tapi yang ngobrol dipakainya sehari-hari, itu pakai dialek. Swiss dialek gitu. Itu makanya yang susah gitu di sini gitu. Betul-betul susah memangnya. Jadi kita itu pelajari 2 bahasa di same time gitu. Ya. Secara bersamaan itu it's like impossible ya dengan kehidupan keluarga lah ya, ngurus anak dan segala macam plus kerjaan. Jadi benar-benar makanya di sini bener sih ya, kalau zaman-zaman dulu di Gili itu time is money atau life is fast gitu bener. Di sini hidup tuh kayak cepet banget gitu loh. Kamu nggak bisa yang misalnya gini, kamu harus bisa survive di antara pekerjaan kamu, ya pekerjaan sebagai seorang ayah, sebagai seorang pekerja di satu perusahaan, dan sebagai pribadi, gitu kan? Iya. Kira-kira ini tips yang paling ampuh untuk rantauers yang mungkin saat ini punya pikiran, oke, gue pengen merantau di Swiss atau gue pengen merantau di Eropa. Apa yang pertama kali dipersiapkan biar nggak kayak
ente atau nggak kayak saya yang aduh kenapa nggak dari dulu gua persiapin. Coba itu apa tuh? Ya, yang saya mau kasih tipsnya dari saya itu kalau lo mau ngerantau ke tempatnya orang, terutama orang, negara yang punya beda bahasa gitu kan, kalau kita basicnya bahasa Inggris gitu kan, itu lo harus benar-benar lo benar-benar itu saya harus bisa atau gimana, harus persiapkan lah secara matang gitu. Anak sempat gitu juga berpikir sialan kenapa nggak dulu ya, maksudnya sekarang gini, misalnya mau ngambil kursus di sini, mahal banget kan? Iya. Tapi kalau di Indonesia kenapa nggak dari Iya, di Indonesia gitu? jadi jangan sampai menyesal gitu setelah sampai di negara tujuan gitu. Kenapa saya nggak belajar di Indonesia? Ya. Jadi tips saya, kalian persiapkanlah sebelum kau datang ke tempat perantauanmu itu. Betul. Jadi siapkan matang-matang dan di tempat perantauan itu tidak mudah, harus menyiapkan fisik dan mental. Iya, mental sih ya, mental. Dan juga apa istilahnya, sering-sering kalau di Indonesia tuh kan kita tuh ada cadaan keluarnya tuh jauh-jauh dikit gitu. Misalnya coba-coba dulu untuk mental, misalnya kerja nggak di kampung tapi di kota misalnya. Misalnya gini contoh, kalau anak Sumbawa pergilah ke Lombok gitu kan, atau nanti dari Lombok kemana gitu. Jadi biar ketahuan, oke, ini perbedaan antara kalau kerja di kampung halaman pulang ke rumah kan enak kan gitu kan. Nah tapi ini kalau misalnya di Lombok pulang ke kosan masak sendiri gitu kan. Ya jadi mungkin itu mini strategi. Nah, setelah itu ya makanya gua bilang tadi kan, makanya gua nanya ada persiapan nggak? Misalnya gini, sobat rantau mau ke Eropa, lihat tuh Eropa bahasanya apa, itu pelajari. Ya basic aja kan, basic aja, yang penting bisa halo, how are you, sama kayak bahasa Inggris dulu. Setelah itu, nah biar bisa ngobrol aja. Ya mentalmu juga harus persiapkan. Mental gitu. Yang terutama mental sama kemampuanmu tinggi. Kalau kamu setengah, lebih baik jangan sudah. Ya, tapi sekali lagi kesempatan selalu terbuka. Iya, kesempatan selalu terbuka, jangan takut. Jangan takut untuk mencoba gitu kan. If you never try, never know. Iya, if you never try, you never know. So, saya kira ya ini sudah jadi apa istilahnya, hal yang sudah pasti dan jelas. Ketika lu mau berusaha pasti ada jalan. Nah, ketika sudah ada jalan, pertahankan, improve, progress dan segala macam. Mungkin itu udah standar banget lah ya. Dan sekarang beliau ini dengan semua pengalaman hajar, beliau punya kehidupan yang kalau tadi Agus bilang alhamdulillah ya. Beliau juga tuh alhamdulillah lah. Jadi nggak ada yang nggak mungkin, sobat rantau. Yang penting positif, mau bekerja keras, mental, dan jangan takut untuk mencoba. So, makasih banget ini. Sama-sama, Mr. Asyadi. Sama-sama Bang Ganda ya. Terima kasih atas undangannya juga ya. Anytime, Mamen. Anytime. Jadi sekali lagi kalau ada mau komen-komen, misalnya, saya juga tinggal di Swiss, silakan komen di kolom komen. Mudah-mudahan kita bisa kopi darat. Kita ngobrol-ngobrol kayak gini, sharing. Pokoknya sesi kopi darat adalah sesi sharing. Kayak kita nongkrong di Deker. Iya. Ngopi-ngopi, ngobrol-ngobrol. Gimana sih? Bisa biar sharing. Dan sekali lagi bantu channel ini, subscribe, share, like, dan komen. Alright. So, sobat rantau dimanapun berada, kopi darat sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.